Baik Bapak Ibu dan Guru yang kami hormati, untuk lebih efektif dan efisiennya waktu, mari kita buka acara ini dengan sama-sama melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita masuk pada acara kedua, yakni pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Makarau SPD MSI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan tim asesor akreditasi Seman 1 Donggo, yaitu Bapak Dr. Syarifudin MPD dan Bapak Muhammad Hisham MPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Donggo, Bapak Tasrif Amrun SPD. Yang berbahagia Bapak Ibu Guru beserta pegawai SMA N1 Donggo yang berkesempatan hadir pada hari ini, yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, semoga ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyisakan ruang dalam lubuk hati yang paling dalam untuk tetap bersemayamnya lafaz asma Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izinnya lah sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dapat menekuni rutinitas kita, baik dalam kapasitas sebagai pendidik maupun juga dalam kapasitas sebagai asesor. Yang mudah-mudahan aktivitas kita hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan kebaikan yang dilipat gandakan. Semoga pula ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menitis pada jalur nubuwah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang soleh, dan pada kita semua umatnya yang insyaallah senantiasa istiqomah menegakkan risalah dinul Islam. Bapak tim asesor yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Ibu Guru, Ketua Komite yang kami hormati, pada pengantar ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan sekilas terkait dengan persiapan kegiatan akreditasi sekolah, termasuk juga terkait dengan rencana pengembangan sekolah kami. Kami menyadari sepenuhnya bahwa memang SMA Negeri 1 Donggo ini hadir penuh dengan perjuangan dan perjuangan panjang. Awalnya kami buka filial dan selama 2 tahun itu numpang di sekolah SD dekat lapangan, mungkin tadi lewat 2 tahun. Itu mulai dari 2006, 2007, lalu 2008 dengan kebaikan hati dari Bapak Bupati almarhum Ferry Zulkarnain dan juga Pak Kepala Dinas Dr. Nus Zubair membantu kami untuk langkah awal menancapkan pembangunan SMA 1 Donggo dengan 4 kelas lengkap dengan kantor dulu. Sehingga jangan heran ketika dibuka YouTube SCTV dulu ada debu yang berterbangan ketika kembali berlangsung. Tapi meskipun demikian, kami bangga. Ini adalah sebuah momen kemerdekaan bagi masyarakat Donggo, karena sebelum ini memang anak-anak dari Donggo itu mengenyam pendidikan di Kota Bima. Itu yang mampu, sedangkan yang tidak mampu terpaksa putus sekolah. Dengan kehadiran SMA Negeri 1 Donggo ini, alhamdulillah itu mengcover anak-anak yang tidak mampu, dan juga alhamdulillah yang berprestasi juga dengan setia memilih SMA 1 Donggo untuk menjadi tempat melanjutkan studinya. Jadi SMA 1 Donggo itu awalnya didirikan memang 2006, tetapi resmi ada gedungnya, gedung yang pas-pasan dulu itu 2008. Nah, sepanjang 2006 sampai dengan 2015 SMA 1 Donggo itu dinahkodai oleh Ayanda Dr. Andus Haji Nasarudin yang mengepalainya. Baru setelah beliau dilanjutkan oleh saya, dan memang saya sejak
SMA 1 Dongo ini berdiri selalu ada di sini. Dan termasuk pembebasan lahan ini adalah lahan yang dihibahkan oleh keluarga besar kami di sini. Walaupun memang medannya memang kelihatannya agak sulit, tetapi justru ini menjadi tantangan buat kami untuk keluar dari kesulitan itu. Dalam perkembangannya SMA 1 Dongo sampai hari ini sudah menamatkan lebih dari 2.800 alumni. Alhamdulillah, walaupun usianya agak pendek, masih muda, tetapi sudah bisa menamatkan alumni yang ukuran kami di desa itu cukup besar. Nah, ini adalah salah satu kebahagiaan yang didapat oleh masyarakat Dongo. Kemudian dari sisi prestasi, walaupun usianya juga masih belia, tetapi SMA 1 Dongo juga tidak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Untuk di tingkat nasional, kami sudah 3 kali mengirimkan anak didik kita dalam kegiatan Olimpiade Sains, kemudian Kemah Pramuka, kemudian pentas budaya. Yang alhamdulillah yang terakhir kemarin, tapi sudah alumni sekarang, itu langsung bertemu dengan Pak Jokowi dan mendapatkan penghargaan. Biasa Pak Jokowi sepeda. Ya alhamdulillah dapat penghargaan. Jadi ya walaupun kita ada di puncak-puncak gunung di sini, tetapi sesekali dia ke kota itu menakjubkan. Demikian juga dari Bapak Ibu guru yang mengabdi di sini, ya alhamdulillah juga ada berprestasi sampai tingkat nasional. Alhamdulillah saya sendiri sebelum jadi kepala sekolah, bahkan setelah kepala sekolah itu dipercayakan oleh LPMPTK untuk menjadi instruktur nasional untuk mata pelajaran PPKN. Dan alhamdulillah kemarin juga ada yang ditunjuk sebagai guru inti nasional. Ada Pak Ustadz Rafiq dari Pakai Topi Haji, itu guru instruktur nasional, guru inti untuk mata pelajaran ekonomi. Dan juga yang baru lulus P3 kemarin, dan mungkin di ruang kelas, Ibu Nur Ulfa Fitriana, itu dalam kegiatan Bintek Geografi untuk penyusunan materi pembelajaran yang berbasis IT, itu dapat peringkat 1 nasional. Alhamdulillah. Ini semua tentu capaian-capaian ini itu berkat kerja keras dan kerja sama kami semuanya, dan juga kerja tulus dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa memperoleh capaian-capaian seperti itu. Ya, secara singkat Pak Dokter, kami mohon maaf. Jadi memang dulu ini lokasi SMA 1 Dongo itu eks pemukiman. Ini pemukiman terpaksa dipindahkan karena masyarakat pada saat itu takut ada namanya batu bendera di sini. Batu bendera, anak esing. Takut batu bendera kayak relonor, sehingga lelep bendera sehingga tidak berani dipindahkan di sebelah barat di sini yang kurang lebih sampai 1 kilometer dari sini. Dan memang saya kelahiran asli di sini, sehingga ada bekas pemakaman untuk ini Umbu Sedoho. Tapi sekarang alhamdulillah kami sudah pindahkan. Tinggal ada 2 makam yang belum kami pindahkan karena masih baru negosiasi dengan keluarga supaya tidak menimbulkan gejolak. Tapi insya Allah kelihatan sih karena yang lain-lain sudah dipindahkan, maka dia juga siap, yang penting kita lakukan dengan baik. Jadi jumlah pemakaman yang dia ada di area sekolah yang kami pindahkan itu lebih dari 200-an, lumayan. Ini sepintas. Lalu yang berikutnya masalah tenaga pendidik dan kependidikan di SMA 1 Dongo. Untuk tenaga pendidiknya alhamdulillah 100% itu strata pendidikannya minimal S1. Itu untuk tenaga pendidikan. Sedangkan untuk tenaga administrasi masih ada yang jenjang SMA, bahkan ada yang penjaga itu masih SMP. Itu yang terkait dengan ini. Kemudian fasilitas-fasilitas, gambarannya saja Pak Dokter. Kita punya rombel itu 14, tapi yang sudah bisa dipenuhi ruang kelasnya itu ada 12 rombel, sehingga kita menggunakan fasilitas lain untuk kegiatan belajar mengajar. Untungnya di masa COVID ini, jadi kami menggunakan sistem blok kegiatan belajar mengajar. Ya, 3 hari
kegiatan belajar dengan metode daring, 3 hari dengan menggunakan metode luring. Jadi yang hadir hari ini dipastikan besok tidak hadir lagi karena akan masuk yang lain. Ya, tetapi meskipun tidak hadir secara tatap muka, tetapi dia tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui daring. Nah ini terkontrol seluruhnya karena setiap 1 kali 1 minggu Bapak Ibu guru kami secara tertulis menyampaikan laporan tentang kegiatan belajar mengajar yang ada yang mereka tekuni. Kemudian dari fasilitas lain kami sampaikan untuk laboratorium, mungkin alhamdulillah laboratorium IPA sudah lengkap, tapi sayang yang dibangun tahap pertama itu sudah ambruk. Tapi juga kami sudah laporkan sampai sudah kami laporkan dan mendapatkan respon. Sehingga beberapa bulan yang lalu dari Kasih Sarpras itu mengunjungi sekolah kami dan memastikan bahwa memang sekolah kami belum memiliki ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tenaga administrasi dan lain-lain yang lengkap akan dilengkapi pada tahun ini. Dan kami berharap mudah-mudahan doa dari Pak Doktor dan juga Pak Isyam turut doa mudah-mudahan semua satu Dongo ke depan itu bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain atau minimal sejajar lah dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah lain. Dan alhamdulillah pada periode sebelumnya maka kami diakreditasi dan mendapatkan akreditasi A. Entah apa pertimbangannya, tapi yang pasti asesor bilang syukur-syukur itu bisa hadir sekolah di sini dengan melihat kondisi alam yang begitu sulit ini dan bisa dibangun seperti ini sehingga bisa mengakomodir anak-anak yang sering putus sekolah. Bahkan sampai ini hari ini juga masih lumayan untuk tingkat putus sekolah. Tetapi kami mengunjungi dari rumah ke rumah untuk meyakinkan kalau tidak bisa bergabung di kelas reguler, kami fasilitasi untuk masuk SMA terbuka. Kegiatan belajar mengajarnya di sini, tapi secara administratif itu di sekolah lain yang membuka SMA terbukanya. Beberapa sekolah termasuk SMA Tambora, di Sapen nggak ada. Jadi KBM-nya di sini, tapi secara administratif itu pengelolaannya oleh sekolah-sekolah yang ditunjuk untuk membuka sekolah terbuka. Saya kira itu beberapa gambaran singkat yang dapat kami sampaikan terkait dengan kondisi yang ada di SMA Negeri 1 Dongo. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami juga lupa tadi menyampaikan ucapan selamat datang dan bersilaturahim dengan kami Pak Dr. Sarwudin dan juga Pak Muhammad Isyam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan hanya sekadar pertemuan yang sifatnya kedinasan seperti ini saja, tapi lebih dari itu kita akan merajut ikatan silaturahim hingga akhir hayat kita. Karena kesan pertama bagi kami adalah kehadiran seorang dokter ini memacu semangat kami. Ini usianya masih muda sudah menyandang gelar doktor. Alhamdulillah ini adik kandung saya juga baru kemarin di tugas belajar di Bandung, tapi baru magister. Mungkin nanti kita bisa berbagi pengalaman kita, kiat-kiat supaya guru-guru kami juga tidak hanya puas dengan S1-nya, tetapi juga punya semangat untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya dan kami sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri dengan ucapan jazakumullahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah sejarah singkat perjalanan SMA Dongo hingga pada proses pengembangannya, sehingga alhamdulillah SMA 1 Dongo bisa berdiri dengan kokoh, bahkan bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain. Ya, mudah-mudahan ke depan SMA 1 Dongo semakin hari semakin bisa menunjukkan jati dirinya bahwa ternyata SMA 1 Dongo bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dapat kita simak, cerna, dan semakin memompa semangat kita untuk tetap bekerja sama dan sama-sama bekerja tentunya. Dan kepada Bapak Kepala Sekolah kami sampaikan ucapan terima kasih. Selanjutnya acara sambutan, yakni sambutan pertama oleh Bapak Ketua Komite. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Tasdif Hamrun SP. Kepada Bapak Tasdif kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Tim Asesor yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dongo yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di SMA 1 Dongo ini dalam rangka sama-sama memajukan pendidikan. Mudah-mudahan apa yang kita ajarkan pada pagi hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama Komite SMA 1 menyampaikan kepada kedua tim selamat datang dan terima kasih datang di SMA 1 Dongo ini dalam rangka akreditasi sekolah kami. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, kami bersama Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, masyarakat sangat baik dan sangat bagus bekerja samanya sehingga SMA 1 Dongo ini sekalipun tinggal di atas bukit, inilah keadaan Dongo yang sebenarnya Pak Asisor. Kemudian kami mengharapkan kepada Bapak Asisor menilai sekolah kami ini, inilah keadaannya Pak. Jadi kami atas nama Ketua Komite bersama dengan Bapak Guru menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada tim asesor yang bisa hadir di SMA 1 Dongo ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena masih ada acara. Apa yang saya sampaikan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah sambutan singkat yang disampaikan oleh Ketua Komite tadi dengan kata-katanya yang terbata-bata itu menaruh banyak harapan kepada tim asesor. Kelihatannya agak ragu untuk menyampaikan. Paling tidak yang dikehendaki kalau bukan bertahan pada posisi ini bisa lebih lagi. Kira-kira seperti itu yang bisa saya pahami apa yang disampaikan oleh Bapak Komite kepada Bapak Tasrif. Kami sampaikan ucapan terima kasih. Ya, selanjutnya sambutan kedua, kami persilakan kepada tim asesor yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Syarifuddin MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Dongo, ini luar biasa semangat Pak Kepala Sekolah ini. Saya melihat di WA itu, saya berpikir bahwa Pak Sekolah ini bukan orang Dongo. Saya pikirnya orang Jawa atau orang Makassar. Iya, ternyata dari Makassar. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite, tadi banyak yang disampaikan harapan-harapannya. Insya Allah ketika prosesnya bagus Pak Komite, maka juga akan kita mendapatkan yang lebih bagus. Insya Allah.
Yang saya hormati Bapak Dewan Guru yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan kalau saya amati ini kan semua masih banyak yang muda nih Bapak, sehingga ketika kita manfaatkan secara maksimal itu maka semuanya akan maksimal hasilnya. Partner saya ini kebetulan kita baru pertama kali bersamaan ini, walaupun kita sudah saling kenal di kota, tugasnya baru pertama bersama. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bersama-sama di tempat ini dalam kegiatan kita, dalam proses perbaikan yang ingin kita lakukan. Akreditasi itu adalah bagian dari proses perbaikan, salah satu proses perbaikan. Walaupun ada juga yang menganggap bahwa akreditasi itu adalah hal yang menakutkan, padahal sesungguhnya itu adalah bagian dari proses perbaikan. Semua kita sebenarnya mau baik, walaupun pada awalnya mungkin ada hal-hal yang masih kurang. Yang kedua, kita tidak lupa menyampaikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang mengajarkan kita berbagai dimensi kehidupan, termasuk salah satunya adalah proses pembelajaran seperti ini adalah bagian dari proses yang salah satunya sunnah. Mudah-mudahan kita semua yang tergabung dalam pendidikan ini bisa mengambil bagian dari pahala-pahala. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada pertemuan awal akreditasi ini. Yang pertama, kami tadi berdua sama Ustadz Islam sekitarnya jam 6 sampai di sini kurang lebih jam setengah 8 tadi, jam setengah 8. Ini pengalaman pertama Ustadz Hisam berada di Donggo. Oh iya. Saya alhamdulillah yang kedua. Yang pertama ada teman saya dulu yang kalau nggak salah 1 tahun yang lalu menikah di, kalau nggak salah di atas ini, masih lewat lagi nih, Dr. Muslimin. Itu ya, Dr. Muslimin dari Kelly itu. Kebetulan kita juga bersama-sama juga di Sekretariat Agama Islam Muhammadiyah. Itu yang pertama, terus ini yang kedua. Alhamdulillah perjalanannya sangat luar biasa. Kita melihat pemandangan yang sangat indah, Pak Kepala. Kalau saya mengamati memang sekolah itu tidak dilihat pada posisi. Posisi sekolah mungkin boleh pada posisi di sekitar gunung, tetapi proses kita, saya yakin seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, sangat luar biasa, sejajar dengan teman-teman kita di sekolah kota atau di sekolah-sekolah unggulan yang berada di kota-kota besar. Apalagi tadi disampaikan beberapa hal terkait dengan prestasi yang luar biasa menjadi instruktur. Ini kan salah satu nilai akreditasinya sangat tinggi ya, untuk guru-guru menjadi instruktur, guru-guru ikut kegiatan-kegiatan inovasi pembelajaran, guru-guru ikut terlibat dalam kegiatan kompetisi di luar sana, itu merupakan bagian dari nilai-nilai yang sangat bagus di akreditasi. Tadi juga disampaikan kaitannya dengan prestasi siswa. Ke depan itu murid menjadi objek atau subjek utama yang harus kita perhatikan. Ya, ketika mereka mendapatkan prestasi, tentu itu adalah proses yang kita lakukan itu sudah sangat baik di dalamnya. Sehingga salah satu indikator dalam akreditasi itu prestasi siswa itu ya poinnya sangat banyak, cukup banyak itu. Sehingga kegiatan-kegiatan yang lebih berpihak pada siswa itu memang harus jauh lebih dikedepankan. Tidak hanya sekedar berpikir hanya fasilitas, tetapi itu juga menjadi pendukung. Sekarang sekolah-sekolah terbaik itu bukan dilihat dari fasilitas,
Juga pada proses akreditasi sekarang itu kan tidak hanya pada fasilitas yang dilihat, tetapi lebih kepada performance. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Bukan dulu mungkin kalau nilai akreditasi itu kan lebih banyak pada fasilitas, bagaimana laboratoriumnya lengkap, bagaimana ruangannya banyak, bagaimana gitu. Sekarang tidak lagi banyak itu, tetapi lebih banyak pada bagaimana kaitannya dengan performa kita di sekolah. Bagaimana prestasi-prestasi siswa di sekolah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Yang tadi disampaikan di tingkat nasional juga sudah tembus. Walaupun umur sekolah ini 2008 kalau kita hitung masih usia SD Pak Kepala 13 tahun, tetapi sudah prestasinya nasional itu ya saya pikir sudah sangat melewati umurnya. Sudah melewati umurnya. Kalau saya sampaikan sudah melewati umur. Apalagi tadi disampaikan termasuk alumni-alumninya sudah banyak yang sukses, misalnya banyak memberikan juga kontribusi untuk pengembangan sekolah itu juga sangat luar biasa. Karena apa? Karena keterlibatan orang-orang di sekitar, masyarakat di sekitar itu juga bagian penting. Karena sekolah tidak akan maju ketika tidak didukung oleh orang-orang di sekitar, oleh masyarakat di sekitar. Apalagi komite tadi banyak hal yang disampaikan tapi terbata-bata ya. Tadi MC memahami tentang itu. Saya pikir kita juga memahami tentang itu. Biasa kalau orang tua sedikit berbicara menyampaikan sesuatu tapi kita pahami apa yang diinginkan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, proses akreditasi ini adalah sebuah proses yang sesungguhnya bagian dari proses melihat hal-hal yang belum kita lakukan. Ya kalau misalnya ada SPMI, ya kalau di internal sekolah ada akreditasi internal apa namanya? Kalau di perguruan tinggi itu kan ada SPMI-nya untuk bagian internal, bagian mutunya itu. Kalau kita ini kan bagian eksternal. Lihat, kalau ingin sesuatu ini lebih mendekati sempurna, maka harus ada orang yang melihatnya. Tentu begitu ya. Kalau misalnya ingin kita lihat cermin itu kan, kita bercermin itu kan tentu kita melihat beberapa hal yang belum kita lakukan atau kekurangan kita. Akreditasi itu sesungguhnya adalah bagiannya itu. Kita melihat hal-hal mungkin yang belum dilakukan dan juga yang sudah dilakukan. Karena ada hal-hal mungkin yang pada prosesnya sudah dilakukan tetapi secara administrasi mungkin belum dilakukan. Pada hal-hal itu mungkin kita akan masuk memberikan saran dan masukan. Itu sebagai akreditasi, sehingga tidak harus ditakuti. Karena banyak sekolah termasuk di Kabupaten Bima ini banyak sekolah yang tidak mau diakreditasi. Banyak Pak. Di kota itu beberapa sekolah yang padahal waktu akreditasinya selesai sudah lewat, ini tidak mau juga berakreditasi. Takut dinilai. Padahal akreditasi tadi adalah bagian dari proses kita memperbaiki, bukan hakim yang harus pecat kayak gitu. Oh ini sekolah dibubar kalau tidak dilakukan, tidak juga itu. Akreditasi adalah proses memperbaiki kualitas yang ingin kita capai. Saya yakin semasa Donggo ini ingin kualitas bagus, tentu ada proses-proses penilaian yang memang harus dilakukan. Karena untuk mendapatkan level yang tinggi itu ada tahapan. Itu kira-kira. Terus yang selanjutnya kami berdua sama Pak Hisam ini kurang lebih 2 hari, dalam satu harinya kurang lebih 5 jam. 5 jam kita akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Saya bahasakan mendampingi saja biar tidak terlalu biasa kalau kita di kampus tuh agak seren kalau datang di mahasiswa itu agak seren. Ya kita suasana pendampingan saja. Nanti ada hal mungkin yang kita bisa berikan masukan, kita berikan masukan. Ya karena ini juga bagian dari proses saling melengkapi.
Di Kabupaten Bima tadi sampaikan bahwa banyak sekolah yang tidak mau mengajukan akreditasi, walaupun waktunya sudah kadaluarsa. Kemarin di kota kita dampingi kita asosiasikan beberapa sekolah tidak juga diajukan, sehingga ke depan itu akreditasi itu menjadi dasar untuk pemberian reward oleh pemerintah. Ketika kita mendapatkan nilai bagus, ada rewards yang lebih bagus. Karena ketika anak kita mendapatkan juara satu kan tentu kita memberikan penghargaan khusus. Termasuk juga di sekolah. Di kampus itu sudah diberlakukan Bapak Ibu. Di kampus sekarang itu kalau mau mendapatkan bantuan bidik misi banyak atau bantuan sarpra banyak, maka akreditasinya itu harus minimal A atau B. Minimal B lah, tapi B itu B umum. Kalau C itu bahkan sedikit sekali. Saya yakin sekolah-sekolah juga itu akan seperti itu. Ketika misalnya sekolah mendapatkan nilai prestasi bagus, akreditasinya bagus, maka bantuan ataupun penghargaan pada pemerintah itu akan jauh lebih besar. Karena ini adalah kepercayaan. BAN itu adalah bagian dari pemerintah yang melakukan proses pendampingan ataupun penilaian pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Baik, saya pikir itu saja. Nanti akan lebih banyak pada proses akreditasi nanti. Nanti kita akan butuh beberapa orang guru dan juga komite juga termasuk, juga tenaga kependidikan, terus juga mungkin besok Pak Kepala kita juga butuh orang tua siswa yang nanti mungkin kita akan wawancara beberapa jam, termasuk juga alumni kalau ada alumni yang ada di sini, atau mungkin alumni yang ada juga guru gitu. Iya, ya mungkin guru yang di luar juga guru yang di sini. Baik, seperti itu mungkin ada nanti tambahan dari Pak Muhammad Islam, Pak Muhammad Islam dan termasuk ini calon dokter muda juga ini sebentar lagi akan selesai. Amin. Dokternya di PTIG Jakarta. Baik, saya pikir itu saja, sambutan singkat saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sudah menyambut kami dengan luar biasa hangat. Guru-guru banyak memberikan sambutan luar biasa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah beberapa penyampaian disampaikan oleh Bapak Dr. Saifuddin MPD. Jadi memang umumnya pemahaman orang bahwa akreditasi itu sesuatu yang menakutkan, sehingga banyak sekolah-sekolah di kota tadi sampaikan tidak ambil bagian untuk diakreditasi. Dan alhamdulillah sekolah kita ini berhasil untuk diakreditasi. Nah, oleh karena itu tentunya harapan kita semua tentu pada Bapak Ibu guru santai saja di dalam kegiatan akreditasi ini, jangan diambil pusing, jangan diambil beban, karena tim asesor ini akan mendampingi kita. Jika ditemukan banyak kekurangan akan segera diperbaiki tentunya. Nah, harapan-harapan itu tentu akan dapat kita wujudkan apabila kerja kolektif kolegial kita terus kita budayakan. Dan kepada Bapak Dr. Saifuddin MPD kami sampaikan ucapan terima kasih. Selanjutnya acara doa untuk lebih barokahnya pertemuan pada kesempatan ini, kami minta kesediaan Bapak Tamrin SPDI untuk membacakan doa kepada Bapak. Disilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tim Asesor SMA Situbondo, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite Dewan Guru, tenaga pendidik dan kependidikan yang saya hormati, agar lebih berkahnya kegiatan yang kita hajatkan pada pagi hari ini, marilah kita
berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Namun sebelumnya kita awali doa ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basarina wa atliq bi lisanina wa shrah li sadrina wasta'mil bi jasadina bihaulika wa quwwatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dengan berakhirnya pembacaan doa dari Ustaz Tamri, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada kesempatan ini, dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya belum belajar bahasa Arab, kita kan belajar bahasa Indonesia. Kita baca sedikit-sedikit. Kemudian biasanya anak-anak saya lihat dan saya amati, mereka sering berdiskusi. Kalau di kampung-kampung ada kakak-kakaknya atau mahasiswa, itu mereka biasanya saya amati itu hasil laporan dari mereka sendiri, mereka sering berdiskusi dengan kakak-kakaknya. Ya.